Seperti halnya tubuh manusia, kendaraan perlu pula dirawat, dipelihara, dan dijaga agar selalu berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya, dapat bekerja dengan baik, serta dapat diandalkan. Agar selalu berada dalam kondisi seperti ini, salah satu sistem yang harus diperhatikan pada kendaraan adalah sistem pelumasannya. Sistem pelumasan adalah cara penyaluran minyak pelumas atau oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Pada mesin, banyak terdapat bagian-bagian yang bergerak dan saling bergesekan satu sama lain. Antara lain, poros engkol bergesekan dengan metal atau bantalan, baik bantalan duduk maupun bantalan jalan. Pena torak bergesekan dengan busing atau bantalan pada ujung batang penggerak. Cincin torak bergesekan dengan dinding silinder. Poros hubungan bergesekan dengan bantalan dan hubungannya bergesekan dengan tapet. Tapet bergesekan dengan batang penumbu katup, dan batang penumbu katup bergesekan pula dengan lengan atau tuas penggerak katup. Sedangkan lengan penggerak katup itu sendiri bergesekan pula dengan tangkai katup. Bantalan lengan penggerak katup bergesekan dengan poros penggerak katup. Rantai bergesekan dengan roda gigi poros engkol dan roda gigi poros hubungan. Bila pada bagian-bagian mesin yang saling bergesekan tersebut tidak diberi minyak pelumas, poros dan bantalan akan bergesekan dengan kuat dan keduanya akan terkikis atau menjadi aus dengan cepat. Akan tetapi, bila di antara poros dan bantalan diberi lapisan minyak pelumas, maka gesekan antara poros dan bantalan akan menjadi halus, dan proses keausan dapat diperlambat. Jadi, fungsi sistem pelumasan yang pertama adalah mengurangi gesekan dan mencegah atau memperlambat keausan. Tidak adanya minyak pelumas pada bagian-bagian mesin yang saling bergesekan dapat pula mengakibatkan bagian-bagian mesin tersebut menjadi terbakar. Akan tetapi, bila di antara keduanya terdapat minyak pelumas, maka minyak pelumas ini akan mengambil panas bagian-bagian mesin yang bergesekan tersebut. Atau didinginkan dalam karter oleh udara yang mengalir di sepanjang bagian bawah dari karter. Fungsi kedua dari sistem pelumasan yaitu membantu mendinginkan bagian-bagian mesin yang saling bergesekan.
Fungsi si pelumasan 3 adalah menambah kerapatan antara cincin torak dan dinding silinder. Sedangkan fungsi keempat atau terakhir dari sistem pelumasan, yaitu membersihkan saluran minyak pelumas pada mesin. Andi, Apa, Pak? Ada apa, Pak? baru kemarin saya tambah olinya sampai penuh. Sekarang kok sudah banyak kurangnya. Apa sih sebabnya, Dik? Kali bocor. Kau ini kan belum diperiksa, kok sudah bilang bocor. Ada bisa. Kayaknya nggak ada yang bocor, Pak. Kalau nggak ada yang bocor, lalu apa yang menyebabkan olinya cepat habis? Oh iya ya. Baiknya hidupin dulu deh ininya mesinnya. Nanti saya dapat tahu apa yang menyebabkan olinya cepat habis. Baiklah, akan saya hidupkan mesin. Andi, itu mesin sudah panas, kamu periksa lagi. Baik, Pak. Pak, setelah Andi periksa tadi, ternyata dari hasil pembakarannya mungkin banyak oli yang masuk ke ruang pembakaran. Kok bisa begitu, Dik? Ya mungkin, Pak. Torak, cincin torak, dan dinding silinder apabila telah aus itu dapat menimbulkan kebocoran dan oli bisa masuk ke ruang pembakaran. Dan juga katup atau jalannya katup yang telah rusak atau katup yang haus sehingga oli masuk juga ke ruang pembakaran. Tetapi baiknya bawa aja deh, Pak, mobilnya ke bengkel supaya kita tahu pasti. Baiklah, Dik, nanti siang mobilnya akan saya bawa ke bengkel. Tapi kamu tahu kah, Dik, apa fungsi daripada oli mesin? Tahu dong, Pak. Yang pertama,
sebagai pelumas, itu mengurangi gesekan dan memperlambat keausan. Terus yang kedua, sebagai zat pendingin, itu untuk membantu mendinginkan bagian-bagian mesin yang bergesekan. Terus yang ketiga, sebagai rapat, itu menambah kerapatan antara cincin dan dinding silinder. Terus yang keempat atau yang terakhir, yaitu sebagai zat pembersih, itu untuk membersihkan saluran minyak pelumas pada mesin. Pintar kamu, Di. Nggak percuma kamu sekolah di SDN. Ya, anak siapa dulu dong, Pak? Baiklah. Sistem pelumasan yang digunakan pada kendaraan ada 3 jenis. Pertama, sistem pelumasan percik. Pada sistem pelumasan percik, oli yang terdapat pada cawan dipercikan oleh sendok atau duk dipasang pada bagian bawah batang penggerak ke bagian-bagian mesin yang bergesekan seperti dinding silinder, bantalan poros engkol, bantalan poros bubungan, pena torak, dan cincin torak. Pada sistem ini, tidak semua bagian-bagian mesin yang bergesekan dapat dilumasi dengan sempurna. Oleh karena itu, sistem ini tidak dipakai lagi pada mesin-mesin mobil. Yang kedua, sistem pelumasan tekanan. Pada sistem pelumasan tekanan, minyak pelumas yang ada di dalam karter dihisap oleh pompa minyak pelumas, kemudian ditekan ke bantalan poros engkol, bantalan poros bubungan, poros penggerak katup, dan penggerak katup. Sedangkan untuk pelumasan dinding silinder, dilakukan dengan cara menyemprotkan minyak pelumas melalui nozzle yang terdapat pada pergelangan batang penggerak. Selanjutnya, untuk pelumasan bubungan, tapet, batang penumbuk katup, dan batang katup dilakukan dengan cara memanfaatkan tetesan minyak pelumas yang jatuh atau kembali ke karter setelah melumasi dengan penggerak katup. Sistem ini menjadi sistem pelumasan standar untuk mesin-mesin mobil sekarang. Sistem pelumasan tekanan, bila dilihat dari cara penyaringan minyak pelumasnya, dapat dibagi lagi dalam 3 jenis. Pertama, sistem pengaliran penuh. Pada sistem pengaliran penuh, pompa minyak pelumas memompa minyak pelumas yang ada dalam karter ke dalam ringan minyak pelumas. Kemudian, ditekan ke bagian-bagian mesin yang bergesekan dan memerlukan pelumasan. Jadi, pada sistem ini, semua minyak pelumas disaring dulu, baru kemudian dialirkan ke bagian-bagian mesin yang bergesekan. Kedua, sistem pengaliran paralel. Pada sistem pengaliran paralel, pompa minyak pelumas menghisap minyak pelumas yang ada dalam karter, kemudian ditekan ke dalam 2 saluran. Saluran pertama, minyak pelumas disaring dulu, baru dialirkan ke bagian-bagian mesin yang bergesekan. Sedangkan pada saluran kedua, minyak pelumas langsung dialirkan ke bagian-bagian mesin yang bergesekan. Ketiga, sistem pengaliran pintas. Pada sistem pengaliran pintas, pompa minyak pelumas memompakan minyak pelumas yang ada dalam karter ke dalam 2 saluran. Saluran pertama, minyak pelumas langsung dialirkan ke bagian-bagian mesin yang bergesekan. Sedangkan pada saluran kedua, minyak pelumas disaring dulu, baru kemudian dialirkan kembali ke dalam karter.
Sistem pelumasan yang ketiga atau terakhir adalah sistem pelumasan gabungan antara percik dan tekanan. Pada sistem pelumasan gabungan, selain terdapat sendok dan cawan minyak pelumas, terdapat pula pompa minyak pelumas. Pompa minyak pelumas menghisap minyak pelumas yang ada dalam karter, kemudian ditekan untuk melumasi poros engkol, poros lengan penggerak katup. Sedangkan sendok mengambil atau menyendok minyak pelumas ada dalam cawan, kemudian dilemparkan untuk melumasi dinding silinder. Setelah mengetahui tentang pengertian, fungsi, cara kerja sistem pelumasan, ada satu hal lagi yang harus dipahami, yaitu ventilasi pernapasan. Ventilasi pernapasan dapat dibagi atas 3 sistem. Pertama, sistem road draft. Kedua, sistem PCV terbuka. Dan ketiga, sistem PCV tertutup. Pada sistem ventilasi road draft, udara panas yang ada di dalam ruang engkol disalurkan secara langsung ke udara luar. Sedangkan pada sistem CV, campuran udara dan bensin yang bocor atau blow-by gas yang terdapat dalam ruang engkol tidak dialirkan ke udara luar sehingga dapat dicegah terjadinya pengotoran udara. Pencegahan dilakukan dengan mengalirkan kembali blow-by gas ke saluran pemasukan atau intake manifold dan kemudian dialirkan ke dalam ruang pembakaran. Katup ventilasi yang ada pada sistem PCV berguna untuk mengatur aliran blow-by gas agar sesuai dengan kondisi kerja mesin. Sistem PCV dinamakan terbuka bila tutup pernapasannya berhubungan langsung dengan udara luar, dan dinamakan tertutup bila tutup pernapasannya dihubungkan dengan saringan udara. Bila tutup pernapasan pada sistem PCV tersumbat, maka pada minyak pelumas akan terbentuk lumpur, air, dan asam sulfat sehingga minyak pelumas cepat menjadi panas dan kemampuan melumasnya menjadi berkurang serta terjadi karat pada bagian-bagian mesin. Oleh karena itu, agar kendaraan selalu dalam kondisi yang prima, dapat bekerja dengan baik dan dapat diandalkan, Anda harus memahami dan memperhatikan sistem pelumasan sebagai salah satu sistem pembantu pada mesin. Selamat belajar.